Halo teman-teman semua. Jadi di video ini tepatnya pada tanggal 20 Juni 2023 aku melakukan pendakian ke salah satu gunung di Mojokerto, yakni gunung yang bagi kebanyakan vlogger yang direkomendasikan untuk pemula yang baru mau naik gunung pertama kali. Gunung apa itu? Ya, Gunung Penanggungan. Gunung yang memiliki ketinggian sekitar 1653 mdpl ini menjadi destinasi favorit bagi para pemula. Terletak di daerah Trawas, Mojokerto, aku memberanikan diri untuk berangkat sendirian dengan tujuan mampir dan menginap di kosan teman di daerah Jombang, di Kecamatan Bareng lebih tepatnya. Pada awalnya aku akan hiking bareng 3 orang dari Madiun. Akan tetapi pada malam harinya mereka batal dan memutuskan untuk mengatur ulang rencana pada keesokan lusanya. Akan tetapi karena aku sendiri juga tidak enak sama temanku, teman lama sih tepatnya. Jadi mau gak mau aku memutuskan untuk mendaki solo, atau mungkin ya nyari barengan di base camp. Oh iya, untuk pendakian ini aku lewat base camp Tamiajeng ya teman-teman. Karena di Penanggungan ini ada 2 jalur setauku yang cukup populer. Yang pertama via Tamiajeng dan base camp kedua via Jolotundo, yang dimana Jolotundo ini lebih banyak situs-situs candinya. Kenapa aku memilih Tamiajeng? Yang pertama karena pendakian ini pada hari weekdays, otomatis yang mendaki tidak sebanyak pada hari-hari weekend, Sabtu Minggu ya. Oke, dan setibanya di base camp ada satu anak SMA yang jadi ingin naik ke atas, tapi dia hanya TikTok. Dan start pendakian ini aku mulai sekitar pukul 9.30 ya, dengan harapan estimasinya sampai area camp atau puncak bayangan ini 4 jam. Itu paling santai sih. Dan sebelum mulai pendakian, baiknya teman-teman juga mempersiapkan ini ya, membeli nasi bungkus untuk makan siang, biar nanti sewaktu-waktu sudah masuk jam makan siang tidak repot untuk memasak dan lain sebagainya. Oke, start pendakian di jam setengah 10 kurang. Pendakian via Tamiajeng, Penanggungan. Nah, karena harinya juga hari weekdays, kalau nggak salah hari Senin, Selasa, maka pendakian via Tamiajeng ini sepi banget. Dan ketika aku tanya ke pihak base camp itu yang baru naik hari ini, itu hanya ada satu rombongan yang sudah naik dari pagi. Tapi kalau hari-hari Sabtu Minggu ya, atau weekend, itu banyak banget katanya yang naik karena jalur ini landai dan juga rame ya. Banyak YouTuber yang sudah mengulas pendakian Gunung Penanggungan ini via Tamiajeng. Ya, mungkin 15 menit lah, santai aja. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu estimasi dari pos per pos ini berapa menit, oke, di sini kita berangkat dari base camp itu sudah pos 1 ya, base camp atau pos 1. Kemudian untuk estimasi dari base camp pos 1 ke pos 2 itu kurang lebih ada di sekitar 1,5 jam ya teman-teman. Dan treknya juga tidak menanjak ya, treknya lumayan landai dan jalannya didominasi dengan bebatuan.
apalagi untuk musim kemarau ini cukup berdebu, jadi teman-teman harus membawa masker ya, agar tidak terlalu tebel ya kena muka gitu. Kita dihajar dengan tanjakan, tapi masih sangat bersahabat sih untuk pemula. Itu. Mantap. Dan untuk dominasi jalurnya ini sangat rekomendasi untuk ketika musim kemarau. Nih, tapi kalau musim penghujan ini kayaknya licin dan kurang rekomend. Tapi ya, dia orang punya challenging situation, ya punya situasi yang menantang. Sangat bagus untuk pemula memang, tapi nggak tahu yang di depan sana nanti. Semoga bisa kuat. Amin. Bismillah. Yo, mantap. Mantap jiwa. Wah. Gak ada pendaki lain. Nah, Sepi, di pos full. 2 ini ada sepi. warung ya teman-teman. Maaf di sini mungkin nggak kerekam footage-nya karena di pos 2 ini ada warung. Teman-teman bisa untuk membeli sarapan mungkin atau kekurangan air dan snack-snack lainnya. Ini ada gubuknya ya, ada posnya. Itu kalian di seberang pos ada warung dan kalian bisa mampir istirahat di sana. Dari pos 2 ke pos 3 full nanjak. Jadi tolong persiapkan diri dengan baik dan jangan lupa sarapan. Mantap. Oh, mantap jiwa. Di sini setelah pos 2 mau ke pos 3 tanjakannya lumayan coy. Ini momen terbaik sih. Mantap. Jadi pastikan kalian harus sarapan dan bawa coklat wajib. Mantap. Salam lestari. Nah, untuk trek dari pos 2 ke pos 3 ini itu mulai agak nanjak ya, mulai agak nanjak ringan dan sesuai dengan peta tadi tidak terlalu jauh sebenarnya. Tapi untuk pemula ya, apalagi saya ini baru pertama kali, sebenarnya nggak pertama juga sih. Yang pertama itu saya ke Gunung Panderman ya, pada tahun 2020 Februari, tanggal 2 bulan 2 tahun 2020. Ada anak tangga ya teman-teman. Kadang jalurnya itu ada berupa anak tangganya, tapi juga ada jalur biasa ya, tidak ada anak tangganya. Jadi di sini persiapkan banget logistik air terutama ya, apalagi musim kemarau. Dan untuk trek dari pos 3 ke pos 4 itu nanjak juga, dan nanjaknya lumayan ya, sampai ngos-ngosan sih jujur. Tapi di pos 3 sampai pos 4 ini tidak panas ya, karena pohon-pohonnya cukup tinggi dan lumayan rimbun juga. Yo coy, mantap. Ini pos 3 ada gubuk kecil seperti ini, bisa digunakan sebagai shelter juga untuk mungkin yang berangkat di musim penghujan dan kehujanan bisa berteduh di sini gitu ya. Ini pas pos 3 dan posisinya itu nanjak banget sih ini. Pas di samping tanjakan setelah pos 2, kurang lebih 20 menit lah ya, 20 menit dari pos 2. Kalau dari pos 1 atau base camp itu sekitar 1 jam lebih, 1 jam lah kalau cepat ya. Ini nyantai banget sih. Oke, mantap. Jadi rekomen banget sih untuk pemula memang, karena treknya juga tidak panas dan jalannya juga enak, banyak warungnya. Dan untuk warungnya itu terakhir cuma sampai di pos 2 ya teman-teman. Untuk pos 3 sampai Puncak Bayangan itu sudah tidak ada warung lagi dan tidak ada mata airnya. Jadi bawa air yang ukuran 1,5 liter itu minimal sebanyak 3 ya, 3 sampai 4.
kalau kalian planning sampai puncak ya. Kalau solo hiking ya, kalau bareng-bareng mungkin bisa diatur lah logistiknya, bisa lebih banyak atau ya mungkin dibagi-bagi seperti itu. I don't wanna sit in a get with you, baby, tonight. I don't wanna love, I don't wanna fight. I don't wanna have to tell you all the things I know. I don't wanna stay, but I don't wanna go. Selepas dari pos 3, kita akan melanjutkan ke pos 4 ya. Kalau menurut peta sih dari pos 3 pos 4 itu sekitar ya 400 meter lah ya, atau 400 mdpl atau 400 mdpl, dan bismillah semoga kita bisa lebih awal. Sampai pos 3 kurang lebih saya waktu tempuhnya 1 jam lebih lah ya, dengan barang bawaan mungkin 10 kilo lebih, dan saya solo hiking mantap. Oke, kita lanjut dari pos 4 ke pos Puncak Bayangan. Itu paling berat sih, jujur paling berat banget, karena jalannya nanjak terus, nggak ada bonus, dan banyak cabang ya. Jujur dari pos 4 ke Puncak Bayangan itu banyak banget cabangnya, ada yang lurus, ada yang belok. Tapi jangan khawatir, karena ketika ada percabangan seperti itu, ada ini ya semacam pita, dan kadang juga ada kayak plastik bekas botol itu kan, ada mereknya tuh, Aqua gitu kan. Itu biasanya diikat di ranting, dan itu sebagai penunjuk untuk lewat jalur tersebut. Sama seperti petunjuk dari pihak base campnya, kalau banyak percabangan, akan tetapi bisa lewat semua percabangan itu ya, karena itu nanti akan mengarah ke Puncak Bayangan atau camp area. Jadi nggak usah khawatir tersesat. Full nanjak dari pos 3 ke pos 4. Mantap kan, mantap jiwa, semangat. Dan untuk estimasi dari pos 4 sampai Puncak Bayangan itu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ya. Karena jujur itu sering banget berhenti ya, karena ngos-ngosan banget. Treknya nggak ada ampun, dari sana nanjak terus. Cuman nggak ada ini ya, anak tangganya. Sempat ya, ada kayak semacam shelter gubuk. Lanjut, ini nanti ke sana. Lanjut terus. Dan untuk vegetasinya juga masih rimbun ya, jadi nggak terlalu panas. Karena jujur saya itu naik dari pagi itu jam 9:30 dari base camp, dan sampai di Puncak Bayangan atau camp area itu sekitar jam 12:30 sampai jam 1 ya, sekitar itulah 12:30-an. Jadi kurang lebih sekitar 4 jam. Posisi dari pos 4 ke Puncak Bayangan. Let's go. Bismillah. Mantap. Itu nyantai banget sih, terutama dari pos 4 ke Puncak Bayangan. Kalau mungkin kamu sudah expert ya, cukup bawa ya 2 sampai 3 aja udah cukup sih, asal nggak terlalu banyak minum aja. Apa kayak gini ya? Jangan coret-coret lah. By the way, ini full nanjak. Siapa yang bilang untuk pemula sangat ramah?
full nanjak. Udah kehabisan kata-kata gue. Mantap. Dan di puncak bayangan ini atau di camp area ini via Tamiajeng itu cukup luas banget sih untuk mendirikan tenda. Dan ketika aku naik itu hanya ada 2 tenda ya teman-teman. Dimana yang satu tenda yang atas itu dari kemarin dan mereka akan turun. Dan awalnya itu sempet ragu sih, masa sampai sini nggak ada orang gitu kan. Dan akhirnya ya memberikan diri untuk ngecamp meskipun sendirian juga nggak apa-apa. Karena jujur ini hari weekdays ya, jadi mungkin nggak terlalu banyak yang mendaki. Nah setelah sampai di camp area itu jam sekitar setengah 1, jam 1-an gitu ya, itu langsung mendirikan tenda, kemudian mengeringkan pakaian gitu, dan makan bekal ya. Bekal yang tadi beli dari warung itu buat makan siang di sini, jadi nggak perlu repot-repot masak lagi. Dan mulai dari maghrib itu kalau nggak salah sudah mulai kabut dan angin kencang. Jujur itu sampai malam itu pun anginnya kencang banget. Dan kabutnya lumayan tebel itu. Nggak tahu tiba-tiba datang kabut gitu aja. Padahal awalnya itu cerah banget. Dari base camp tuh nggak ada sama sekali awan yang pekat, itu nggak ada. Kabut juga nggak ada. Tapi anehnya sekitar maghrib sampai pagi ya, sampai subuh mungkin itu kabut men. Jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain karena angin juga kencang, kabut. Full kabut. Gunung Penanggungan, mantap. Solo hiking yang pertama. Luar biasa, capeknya luar biasa, pengalamannya luar biasa, dan hampir sendirian juga. Ternyata ada yang naik, dan sebuah pengalaman yang sangat tidak terlupakan. Mantap. Next, gunung mana lagi? Lawu Arjuna. Let's go. Dan untuk pagi harinya cerah banget. Tuh, awannya juga bagus ya. Kayak ada bekas awan pesawat gitu ya. Dan di jauhan ada pemandangan dari Gunung Arjuna dan Welirang ya. Itu indah banget sih. Ada kabutnya dari Gunung Welirang gitu kan. Mungkin next kita akan ke Gunung Arjuna. Semoga saja bisa. Dan sayangnya pada pendakian ini, yang pertama ke Penanggungan ini tidak sampai puncak. Jujur mungkin kesalahannya adalah kurang baiknya manajemen air, dan ya mungkin aku ini tipe orang yang minumnya banyak sehingga saat itu sudah kehabisan air dan nggak ada teman gitu kan. Ya terpaksa kita harus turun. Mungkin di pendakian berikutnya bisa mendaki bareng teman-teman ya, rombongan gitu, lebih dari 2 orang itu lebih baik lagi sih. Rombongan lebih dari 2 orang itu lebih bagus lagi. Oke, di pendakian ini mengajarkan bahwa sematang apapun rencana kita sebagai manusia, kalau tidak ditakdirkan maka tidak akan terwujud. Selalu untuk prepare for the worst. Kita tidak akan pernah tahu jalan di depan itu akan sesulit apa. Tetaplah berjalan meski harus sendirian. Toh kita semua kelak juga akan kembali dalam keadaan sendiri juga. Salam lestari dan sampai jumpa di pendakian berikutnya.
treknya landai banget, pas banget bertemu, mantap. Jadi wajib untuk kalian coba gunung Semanggi.